Sarapan belum nih, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak Ilham. Mantap. Pakai apa sarapannya ini? Pakai nasi kuning, Pak Ilham. Wis, mantap. Dapat sanggup dari istri. Wis, mantap. Ya. Ini ada apa nih pertemuan kita kali ini nih, Pak? Ya, ada permasalahan Pak Ilham yang perlu saya sharing dengan Pak Ilham. Ya. Yang diantaranya adalah sarana dan prasarana Pak Ilham. Dalam hal di Penjas, Pak Ilham. Penjas, ya. Terus? Dan yang keduanya itu tentang bagaimana mengatur waktu setelah olahraga Pak Ilham anak ke kelas. Dan bagaimana caranya anak itu semangat lagi untuk belajar untuk pelajaran berikutnya. Oke, berarti ada dua masalah ya Pak Den. Tadi yang pertama adalah sarana dalam pembelajaran Pak Denny Penjaskes, dan yang kedua tentang masalah tentang ganti baju tadi ya. Betul. Ya. Oke, baik. Kita mulai ke masalah pertama ya. Betul. Nah, ini masalah pertamanya apa nih Pak Den? Tentang masalah dalam arti sarana gimana Pak Den? Ya, tidak lain tidak bukan Pak Ilham, karena pasti semua juga masih banyak yang belum mencapai atau melengkapi untuk prasarana dan sarana. Ya diantaranya yaitu kalau prasarana ya kemungkinan ini kan perlu ada pembangunan atau lapangan untuk aktivitas olahraga outdoor gitu ya Pak Den ya. Dan yang sarananya kan yang menunjang untuk aktivitas peralatan yang harus didukung untuk mencapai tujuan pembelajaran Penjas, Pak. Berarti body kondisi dia itu juga karena kita juga baru belum ideal. Nah, menurut Pak Denny nih sekolah kita ini sarana tadi dari angka 1 sampai 10 pada posisi apa Pak Denny? Kalau menurut saya di angka 5. Karena kekurangan itu Pak. Nah, ini itu menurut Pak Denny pembelajaran harus dilakukan. Soalnya saya itunya ideal itu gimana? Ya, salah satunya pikir kreatif untuk pembelajarannya yang caranya modifikasi mata pelajaran. Itu ya kalau di bola kita bisa memakai seadanya, bisa plastik, Pak Ilham yang dicari, ataupun bola yang dimodifikasi dengan karet dan ataupun bahkan kertas, Pak Ilham. Nah, karena di pelajaran Penjas saja bukan hanya bola, voli dan basket saja, masih banyak senam lantai, Pak Ilham, ada atletik dan sebagainya. Dan itu harus ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang baik. Modifikasi. Tadi nah modifikasi itu mau menuju ke level tadi ini Pak Denny modifikasi mau ke berapa nih dari 1 sampai peningkatannya? Kalau pandangan saya atau menurut saya itu di level 7 cukup Pak Ilham untuk menunjang 7 ya. Nanti 7 berarti modifikasi. Nah, selain modifikasi ada lagi untuk itu apa Ilham? Jadi bagaimana peminat atau siswa itu bersama-sama mengajak atau mengkreativitas tentang olahraganya Pak Ilham. Tanpa alat juga sebenarnya bisa Pak Ilham. Gitu. Tapi lebih idealnya, lebih maksimalnya dengan alat Pak Ilham. Nah, itu tadi modifikasi dengan siswa gitu. Nah, ini kapan nih mulai itunya Pak Den? Supaya Pak Den mulai supaya nilai angka 7 nih, anunya tuh saya bisa lihat kebetulan sekarang kan mungkin sudah ke semester akhir, PLM pertemuan akhir, minggu akhir, karena untuk mencapai ke 7-nya mungkin di semester depan kan. Kita tunggu nanti ke depan sudah maksimal ke posisi 7, perlu bisa ke 8. Insya Allah Pak Ilham. Seperti itu supaya ya walaupun kita sekolah baru dengan alat yang adanya, tapi tetap semangat ya, terus pembelajaran harus maksimal. Tadi dengan modifikasi dan ada kolaborasi dengan siswa. Oke, gitu aja Pak Den, makasih. Bisa Pak Den sudah memberikan
solusi yang mantap nih nanti ya. Kita tunggu Pak Den apa namanya tadi hasil janjinya itu nanti di awal tahun depan atau semester depan sudah terjadi pemaksimalan pembelajaran di pelajaran Pak Denny yaitu Penjaskes. Gitu, Baik. Oke, untuk yang kedua gimana Pak Den? Ada masalah apa? Yang kedua itu kebanyakan banyak guru yang mengeluh Pak Ilham. Iya. Mengeluhnya bagaimana? Yaitu jadi setelah olahraga itu kan anak itu berganti pakaian Pak Ilham. Nah berganti pakaian itu kadang anak itu telat. Telat untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Dan banyak guru yang diambil waktunya untuk berganti baju. Dan yang kedua itu tentang keringatnya siswa. Ya, karena masih ada hubungannya sih, karena mungkin gara-gara ganti baju dari itu gitu ya. Jadi kan kalau orang atau siswa sendiri berkeringat itu kebanyakan itu kurang nyaman untuk memulai aktivitas laginya Pak Ilham. Karena badannya berkeringat, lengket dan bahkan bau badan. Jadi anak itu kurang semangat, kurang enak untuk menerima pelajaran berikutnya Pak Ilham. Berarti itu kurang ideal juga badannya. Iya. Nah, pertanyaannya idealnya itu dalam itu tuh bagaimana Pak Den? Iya. Kondisi idealnya tuh. Berarti saya sendiri harus mengatur waktu dengan baik karena 2 jam itu kadang tidak cukup untuk pelajaran penjas di lapangan karena banyak halangan-halangan yang tak terduga di lapangan Pak Ilham. Jadi harus mengatur waktu, dan yang kedua harus siswa itu benar-benar berganti pakaian dan dibilas badannya dengan baik dan bersih Pak Ilham. Gitu ya. Jadi Pak Den mempersiapkan waktu, berarti berapa menit Pak Den nanti waktunya? Untuk ganti pakaian cukup 5 menit Pak Ilham. Atau kalau masih kurang itu bisa ngambil maksimal 10 menit Pak Ilham. 10 menit. Jadi 10 menit sebelum pembelajaran berakhir Pak Denny sudah menyetop dulu kegiatan itu. Betul, Pak Ilham. Untuk anak untuk ganti baju untuk pelajaran selanjutnya. Betul. Nah, itu setelah dilakukan itu gimana nih tanggapan apa namanya guru-guru juga akhirnya gimana Pak Den ini atau? Ya, jadi untuk memulai itu sendiri kan harus kerjasama dengan siswa Pak ya, dengan mengaturnya, dengan mengawasinya karena seringkali siswa sudah dikasih waktu tapi digunakan dengan jajan Pak Ilham. Jadi akhirnya telat juga untuk masuk ke pelajaran. Komitmen siswanya juga komitmen siswanya juga harus Pak Denny perhatikan juga. Betul. Ya sebelum masuk ke kelas saya tidak boleh pergi dulu Pak. Terus setelah itu apalagi? Setelah itu ya untuk masalah berkeringat atau tidak nyaman dengan badannya itu ya otomatis harus menyediakan ruang ganti untuk berganti baju. Tentunya. Tapi kalau untuk masalah itu mungkin di semua sekolah juga pasti belum tersedia untuk ruang ganti khusus buat olahraga. Nah, solusinya untuk ini apa? Solusinya mungkin toilet yang harus nyaman dan tertutup pintunya supaya anak itu bisa berganti pakaian dengan enak. Kita kan punya toilet yang representatif ya Pak Den. Betul Pak Ilham. Ya, maksudnya ada laki-laki perempuan, jadi sudah nyaman gitu, tadi sudah itu ya. Jadi nyaman. Ya oke, berarti sudah apa namanya sudah berjalan ya gitu kan. Berarti mudah-mudahan ya tadi Pak Den itu apa namanya tetap konsisten, terus juga harus berkolaborasi dengan wali kelas terutama Pak Den, tetap kolaborasi Pak Den ya tadi. Oke gitu Pak Den. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan Pak Den? Mungkin cukup segitu ya, dulu. Mungkin saya ini harapkan gini Pak Den. Harapkan tadi yang pertama saya tunggu hasil pengembangan tadi tentang modifikasi itu. Yang kedua konsisten, yang tunggu konsisten. Tadi Bapak ada waktu untuk ganti bajunya supaya pembelajaran selanjutnya itu juga maksimal. Juga tadi berpihak pada siswa. Kita aja Pak Den. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Gitu. Atas
waktunya Ya, yang saya menyampaikan masalah-masalah ini. Ya, itu aja, Pak Den. Ya, semangat siang, Pak Den. Terima kasih, Pak Alam. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.